Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita berada di zaman yang kita lihat banyak berita perlu kita waspadai terkait dengan anak-anak kita terutama. Beberapa waktu yang lalu ada pelajar yang beberapa temannya naik motor turun, kemudian ada nenek-nenek di pinggir jalan ditendangnya pakai tendangan, kata orang bela diri, tendangan T, tendangan kayak tendangan silat itu. Ketika ditangkap polisi ngakunya iseng. Bisa bayangkan, iseng tapi menganiaya orang tua. Secara tidak usah belajar sekalipun, kalau ada orang tua, orang sepuh di pinggir jalan, mestinya timbul rasa kasihan. Nggak perlu belajar untuk itu. Tetapi itu bisa terjadi begitu. Di Jawa juga beberapa waktu lalu ini ada seorang anak meracuni keluarganya, sekeluarga mati gara-gara tersinggung saja. Di Kalimantan Timur kalau tidak salah, itu santri membunuh ustadznya gara-gara HP-nya ditahan oleh ustadznya, pukul pakai balok kepalanya sini, meninggal. Dan banyak lagi, lebih-lebih lagi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan akhlak terkait hubungan dengan lain jenis maupun sesama jenis. Dan ini menjadi problem, tapi sayangnya kadang tidak dianggap sebagai masalah. Yang lebih dipandang sebagai masalah itu adalah moderasi terus. Problem semakin berat ini. Di Banjarbaru sebulan kemarin itu, 1 bulan bertambah 50 orang yang terdata sebagai positif HIV AIDS, bertambah sekitar jadi 400 lebih. Itu yang ketahuan, dan kata dinas kesehatannya bisa jadi lebih banyak karena yang nggak periksa banyak. Mayoritas yang kena itu adalah karena hubungan sesama jenis, lelaki kawin dengan lelaki. Itu di Banjarbaru, di Palangkaraya juga begitu. Tidak tahu nih di Martapura ini, tapi Martapura dekat Banjarbaru. Dan ini penyakit menular ini, jangan kita merasa bebas ya. Ada teman cerita, dia ketika saya mengisi pengajian di subuh membahas tentang tema ini, setelah selesai pengajian dia cerita ada pasien dia yang begitu, sudah punya istri, punya anak, normal awalnya, tetapi kemudian berubah kecenderungannya, jadi senang dengan sesama jenis. Ada jamaah yang sudah tua, pensiunan, istrinya nangis-nangis. Kenapa? Karena suaminya ternyata penyuka sesama jenis, bawa pulang laki-laki, ternyata beranuan dengan laki-laki itu. Ini problem. Dan lebih masalah lagi ketika hal seperti itu dianggap tidak masalah, apalagi dianggap sebagai sebuah hal yang perlu dilindungi, hak asasi. Jadi kalau orang melakukan itu dalam pandangan Islam, termasuk dalam pandangan agama lain, nggak boleh itu. Allah laknat itu. Para ulama tidak ada yang beda pendapat, kecuali ulama-ulama sekarang ini ada yang membolehin pakai ayat-ayat lagi. Kalau itu sebuah perbuatan tercela, yang kata Rasulullah, sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian itu adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut. Hingga Rasulullah mengatakan, "Mau wajadtumu yaf'alu fa'ala qauma Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka hukum bunuh itu pelaku dan korbannya, fa'il dan maf'ul bihnya. Sehingga para ulama 4 mazhab itu sepakat hukumannya hukuman mati bagi pelaku yang kawin sesama jenis. Dosa besar.
Tetapi yang lebih besar lagi dosanya itu adalah ketika hal itu dipromosikan. Zina itu dosa besar, lebih besar dosanya ketika perzinaan itu diperbolehkan. Karena dengan dibuatnya undang-undang, aturan, berarti hal tersebut itu tidak jadi masalah dianggap di masyarakat. Itu problem besar. Kalau ada kemaksiatan, masih ada yang mencegah, yang melarang, itu insya Allah Allah ampuni, itu insya Allah. Allah akan tidak azab itu. Tetapi ketika hal itu dibiarkan begitu saja, kemudian yang melarang, yang menyampaikan ini haram, itu kemudian justru yang menyampaikan itu yang disalahkan, yang mencegah itu justru yang dicap radikal misalnya, tidak bisa menerima perbedaan, kemudian dipersekusi. Ini yang lebih bahaya, lebih berat di situ. Dan sepertinya ini level bukan hanya level orang per orang, tapi ini level negara. Bukan hanya negara level Indonesia, kawasan Asia, tetapi ini level dunia. Karena apa? Tanggal 7 nanti ini, 7 Desember ini, sekarang tanggal berapa ini? 3, berarti 4 hari lagi. Itu utusan Amerika yang namanya Jessica Stone, utusan Amerika khusus untuk memajukan hak asasi manusia LGBTQI+. Jadi bukan hanya LGBT, sekarang LGBTQI+. Nah, 7. L-nya itu lesbian, G, ya, G itu gay, lesbian itu yang perempuan dengan perempuan, G itu yang laki-laki dengan laki-laki, biseksual itu yang dia bisa rasuk aja, ada kelakian kawa, kebinian kawa, ya, ACDC itu biseksual. T, transgender itu yang laki-laki berubah jadi bini-bini, ya, bini-bini berubah operasi jadi laki-laki. LGBTI itu intersex itu masih dia nggak jelas lagi laki-laki atau perempuan. Kemudian ada Ki itu questioning, dia masih mencari jati diri, saya ini laki-laki kah perempuan. Kalau intersex itu yang dia tubuhnya laki-laki sekaligus perempuan. Kalau memang takdir begitu, namanya dalam bab fikih itu khunsa, nggak masalah sebetulnya. Khunsa muskil, karena khunsa itu ada yang dihukumi laki-laki, ada yang dihukumi perempuan, ada yang nggak bisa dihukumi. Nah, kalau intersex yang model ini dalam Islam ya nggak apa-apa, itu sudah takdir. Ketentuan Allah Ta'ala, dia punya 2 alat, dua-duanya berfungsi. Dia punya testis, punya ovarium, ya, alatnya lengkap dua-duanya. Kalau itu memang betul secara fisik, Islam melindungi mereka, nggak salah mereka itu. Tetapi ketika tidak begitu, itu tidak benar. Mestinya dia dihukumi laki-laki atau perempuan, meskipun alatnya 2 misalnya, tetapi yang berfungsi organnya misalnya adalah ada ovarium, indung telur, maka dia dihukumi perempuan. Selesai. Kemudian yang plus ini apa plusnya? LGBTQI+. Plusnya itu adalah ya kecenderungan yang lain. Ada namanya poliseksual dan sebagainya. Nah, utusan ini datang rencananya tanggal 7 Desember untuk penguatan peran ini, supaya ini betul-betul dilindungi, tidak dianggap negatif. MUI seperti Pak Kiai Anwar Abbas itu sudah menolak keras itu. Yang penting itu penolakan, jadi atau tidak mereka datang itu urusan lain. Tetapi menyuarakan bahwasanya ini tidak benar, itu harus disuarakan. Bukan justru kemudian orang yang ngerti itu mencarikan dalil untuk membolehkan. Ada itu ya, 3 hari yang lalu di media ngomong,
Itu kan sudah ada sejak zaman Nabi, mestinya dilindungi. Sudah ada sejak zaman Nabi, mestinya dilindungi. Ya Allah, kayak apa menurut dia? Bujur aja kah? Kalau ada sejak zaman Nabi mestinya dilindungi, setan itu juga udah ada sejak zaman sebelum ada manusia, mestinya dilindungi. Iblis juga ada, mestinya dilindungi juga. Pencuri juga ada, mestinya dilindungi juga. Ini salah mikir, ini salah mikir. Jadi pejabat, ya Allah, rusak kalau begitu itu. Mau dibawa kemana generasi itu? Mestinya ditolak gitu. Bukan hanya ditolak, dijelasin itu, datang jelasin. Ini haram, kami tidak mengikuti ini. Negara kami tidak membolehkan ini. Kalaupun ada yang begitu, ya dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Bawa ke psikiater kan? Bawa ke psikiater. Karena ada teman kami itu dulu di rumah sakit jiwa, ya menangani pasien yang begitu. Sudah punya istri, punya anak, ASN, banyak begitu itu. Konsultasi, bisa selesai insya Allah masalah itu. Kalau ngaku gangguan jin, diruqyah sekalian. Misalnya ada jin LGBT, ruqyah aja. Tapi kalau karena psikologis, bisa diselesaikan, insya Allah bisa. Kecuali tadi yang memang sudah qadha, ya, diciptakan punya dua alat itu, yaitu ada hukum fikih tersendiri. Para ulama sejak ribuan tahun lalu sudah mengatasi masalah itu dengan Islam. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, dan tidak hanya dipromosikan, ini didanai. Ya, ada dana melimpah 107,8 miliar untuk LGBT. Dan di Indonesia dan 3 negara Asia. Kemudian ada kampanye dari PBB, the United Nations Global Campaign Against Homophobia and Transphobia. Jadi ada kampanye global untuk melawan homofobia dan transfobia. Orang yang menganggap homoseksual ini dianggap jelek, mereka bikin kampanye supaya itu dianggap baik. Itu hak asasi. Efeknya apa? Sebagian kaum muslimin itu justru mencari dalil. Mana ini dalilnya? Untuk membolehkan. Dan ketemu itu. Ketemu dalilnya. Yang ayat saya baca tadi, salah satunya itu. Apa itu? Yang wildanum mukhalladun itu ya. Yang di dalam surga itu ada wildanun mukhalladun. Wildan itu adalah anak-anak muda. Ya, anak-anak muda, laki-laki muda yang mukhalladun, mereka senantiasa muda. Nah, di samping bidadari kan disediakan laki-laki kata mereka di surga itu. Ini ngaco. Tidak ada para ulama kemudian menafsiri itu menjadi dalil bolehnya homoseksual di dunia, tidak ada. Di surga memang ada laki-laki sebagai pelayan di sana untuk laki-laki. Jadi wildanu mukhalladun itu begitu. Dan mayoritas ulama itu menafsiri di surga nanti tetap tidak ada homoseksual. Walaupun ada sebagian kecil yang nanti di surga kan berarti boleh itu. Seperti minum khamr di dunia tidak boleh, di surga boleh. Itu penafsiran jauh. Orang di surga nggak punya nafsu seperti itu. Yang jelas ini haram menurut para ulama. Tidak ada beda pendapat para ulama. Menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, jelas sekali Rasulullah memerintahkan menghukumnya. Kalau sekedar perilaku saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengusirnya, keluarkan dari rumah kalian. Jadi memang betul ada perilaku agak kemayu begitu. Lagi kemayu yang gemulai, yang tidak alami ya. Kalau alami sejak awal ya tidak masalah. Yang itu ada pada masa Rasul, tetapi Rasul memberikan hukuman kalau sampai terjadi hubungan sejenis. Yang kedua, kalau sampai tidak sampai itu ya sekedar diberikan pelajaran.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini yang lebih bahaya itu pengakuan mencari dalil, sementara itu efeknya sudah sangat jelas. Di Jawa Barat gitu ya, ada 300.198 orang gay. Jawa Barat 300.198 orang yang begitu, laki-laki dengan laki-laki. Sementara hampir 5.000 orang itu terkena HIV AIDS, penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Kemudian di Jawa Tengah itu juga 218.227 orang, banyak benar itu. DKI Jakarta itu 27.706 orang, 5.500 kena HIV AIDS. Kalau di Jawa Tengah 11.951 orang terindikasi HIV AIDS. Ada 27.000 pelajar yang kena begitu. Ya Allah, ini problem yang kadang tidak dianggap serius. Apa solusinya bagi kita semua? Pertama, mesti ada pendidikan, pembinaan sejak dini, dan Islam memberikan itu. Islam memberikan itu. Anak kalau laki-laki, perlakukan dia seperti laki-laki. Kalau perempuan, perlakukan sebagai perempuan. Sebelum mereka beranjak dewasa, pisahkan tempat tidur mereka. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka usia 7 tahun. 7 tahun nih, biasakan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anak kalian kalau tidak mau sholat. Sudah mulai 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun tidak mau pukul. Ini tentu kalau anaknya normal ya. Kalau anaknya tidak normal, safi, idiot atau autis dan sebagainya, mungkin ya perlu yang lain, cara yang lain. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, apakah aku harus pukul anakku saat usia 10 tahun tidak mau sholat? Kata beliau, sogok aja dia. Sogok, kasih apa yang dia mau ya, untuk agar dia mau sholat. Jadi bukan berarti Imam Sufyan Ats-Tsauri menolak hadis ini, tetapi beliau cari cara lain dulu, jangan dipukul dulu ya. Tapi coba dibujuk dulu ya. Kemudian apa yang terkait dengan LGBT ini, Rasulullah katakan wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan antara mereka di dalam tempat tidur, tempat-tempat tidur. Ini yang kadang jarang difahami. Anak tidur tetap saja jadi satu tempat tidur saat sudah besar. Kalau anjuran Nabi di sini 10 tahun dipisah. Sebagian ulama memahaminya bukan 10 tahun tapi 7 tahun. Pisah tempat tidur mereka. Ini termasuk pesantren mestinya. Pesantren yang punya banyak santri yang tidur mestinya dipisah. Jangan berdempetan seperti tidurnya ini apa? Ikan sepat itu. Ya. Hindari itu. Termasuk orang tua, kalau anak kecil saja tidur dipisah, orang tua mestinya begitu, kecuali suami istri. Menurut Imam Ar-Rafi'i ketika menjelaskan hadis ini, dan juga Imam An-Nawawi, itu menyatakan keharaman mutlak. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan yang bukan mahram tidur satu ranjang, satu selimut, tidak boleh. Jadi mesti satu orang satu tempat tidur yang berbeda. Menurut beliau berdua ini, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, ketika menjelaskan hadis ini, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan antar mereka dalam tempat tidur mereka.
Tetapi Imam An-Nawawi membatasi ini, yang nggak boleh itu adalah kalau mereka tidur tidak pakai baju, tidur telanjang, maka tidak boleh. Kalau mereka berbaju lengkap, ya, berada di sisi yang berbeda, tempat tidurnya besar, maka tidak masalah menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tetapi kalau Imam Ar-Rafi'i tadi tidak mau di sisi yang berbeda, tetap tidak boleh. Mestinya di tempat tidur masing-masing. Susah ya lah kalau kita tidak punya banyak duit, orang tua anaknya banyak, rumah sempit, ya. Kemudian duit tidak banyak, anaknya yang banyak, gimana ini? Ya kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, sampean yang dikaruniai anak yang banyak, ya bisa menyediakan satu anak satu tempat tidur. Kalau tidak bisa satu tempat tidur, ada pandangan Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi bisa tempat tidur satu tapi lapang, ya. Jangan satu nanti tumpang tindih di situ. Satu tapi lapang, tidur di sisi yang berbeda. Di satu kamar tidak apa-apa. Ya. Ini apa? Islam sejak awal itu sudah perhatian ini. Karena kebanyakan menurut penelitian itu bisa berubah itu karena terlalu dekat itu. Terlalu dekat, kadang mandi bareng nggak pakai baju dan sebagainya, bisa kejadian. Saya dapati beberapa siswa ada yang begitu juga, sudah bahkan sampai cerita dia pacaran dengan sesama lelaki. Alasannya apa? Pernah pacaran patah hati dengan perempuan, akhirnya dengan lelaki dia. Anak level usia berapa itu kira-kira lah? Sekitar SMP kelas 2 itu berapa usianya? Ada yang begitu, tidak sedikit itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi biasakan anak itu dia diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Suruh bicara yang tegas, anak laki-laki itu. Jangan dibiasakan, ini kadang orang tua punya keinginan, ini anak saya kok laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Akhirnya diperlakukan anak laki-laki itu sebagai perempuan. Ada dulu punya tetangga anaknya perempuan semua, nambah lagi lahir perempuan lagi, nambah lagi lahir perempuan lagi. Akhirnya yang bungsu itu dia ke sekolah itu dikasih seragam laki-laki, diperlakukan seperti laki-laki. Tidak benar itu, tidak benar. Kalau dikasih anak perempuan semua syukuri, insya Allah nanti saatnya nikah banyak dapat jujuran. Ya. Syukuri apa yang Allah kasih. Yang kedua, kalau dia anak itu sudah mulai dewasa, ajari hukum-hukum Islam terkait dengan laki-laki maupun perempuan. Nah, engkau ini Allah ciptakan laki-laki, tidak boleh berkhalwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, ajari itu. Tidak boleh buka aurat di tempat umum. Ini apa? Untuk melatih mereka. Kalau Nabi menyuruh ajari anak kalian itu berkuda. Ya. Sekarang ada yang perempuan lebih mahir berkuda daripada laki-laki. Ya tidak apa-apa sebetulnya, perempuan mahir berkuda tidak apa-apa. Yang berikutnya ajari mereka hukum-hukum ini ya, terkait pandangan Islam terhadap misalnya lesbian. Lesbian ini beda dengan homoseks. Kalau di dalam fikih, lesbian itu disebut dengan as-sihaq wal musahaqah. Beda dengan laki-laki itu sebutannya liwato. Kalau perempuan dengan perempuan sebutannya sihaq, yakni antaf 'alal mar'atu bil mar'ah mithla surati ma yaf'alu bihar rajul, yakni perempuan kawin dengan perempuan seperti laki-laki. Ya. Hukumnya bagaimana? La khilafah bainal fuqaha fi anna sihaqa haramun. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha
bahwasanya perempuan kawin dengan perempuan itu adalah haram. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sihaqu zinan nisa'i bainahun. Sihaq itu adalah perzinahan wanita sesama wanita. Tapi yang membedakan apa? Kalau laki-laki liwat itu hukumannya hukuman mati. Tapi kalau perempuan itu tidak ada had, tidak ada hukuman kecuali hukuman takzir. Ya, bisa dipenjara atau bisa dikasih hukuman yang lain. Ini lesbian. Kalau gay, laki-laki kawin dengan laki-laki sampai kawin ya. Kalau sekedar senang saja, sekedar sikap perasaan dia tahan itu, insya Allah tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Dia berusaha untuk sadar ini mengalihkan, tidak apa-apa insya Allah. Tapi yang haram jelas itu kalau sampai kawin dengan sesama lelaki. Lubang pembuangan sampah dipakai. Nah, gay itu apa? Sebutannya liwat. Liwat itu adalah masdar dari kata lato. Lator rojulu walawat. Maknanya adalah amala qaumi Lut. Jadi liwat itu melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Yakni apa? Ilaju zakarin fi duburi zakarin au unsa. Memasukkan, mohon maaf ya. Ini fikih ini perlu dibahas vulgar. Memasukkan zakar lelaki ke dubur laki-laki atau perempuan. Itu liwat. Mestinya bercocok tanam tidak di situ. Ya, Allah sudah ciptakan, tapi dia justru mencari yang lain. Bagaimana hukumnya? Ittafaqal fuqaha ala anna liwat muharramun. Para fuqaha berittifaq, sepakat bahwasanya liwat itu haram. Li'annahu min aghlatil fawahish. Karena dia itu adalah kekejian yang paling berat. Zina itu berat, liwat lebih berat lagi itu. Jadi ini seperti itu hukumannya, hukumnya. Yang beda pendapat itu adalah terkait kalau ini haram diapain. Nah, itu beda pendapat. Mayoritas ulama itu menghukumi liwat itu seperti zina. Jadi hukumannya seperti hukum zina. Fayurjamul muhson wa yujladu ghairuh. Kalau dia sudah muhson, dia dirajam. Kalau tidak, dia dijilid, dipukul, kemudian diasingkan. Mayoritas ulama begitu. Kemudian sebagian ulama mengatakan hukumannya adalah hukuman mati saja tanpa mesti dirajam. Ini dosa besar itu. Memang ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Az-Zahiri, imam mazhab Zahiri. Dia katakan bahwasanya hukuman liwat itu beliau katakan haram ya, tapi hukumannya tidak dihukum mati. Enggak, tapi hukumannya takzir. Kalau takzir itu diserahkan kepada kepala negara. Boleh dipenjara, boleh yang lain, boleh. Ini minoritas, satu ulama itu Ibnu Hazm Az-Zahiri. Tapi mayoritas ulama ini hukumannya berat, hukuman mati. Semuanya sepakat haram. Sehingga kalau sekarang ada ulama yang mengatakan itu boleh pakai dalil wildanu mukhalladun, tidak usah didengar. Saya katakan tidak usah didengar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terus bagaimana kasus yang punya dua alat kelamin? Itu dalam bab fikih dia dihukumi sesuai dengan mana yang dominan. Kalau yang dominan itu laki-laki, misalnya dua alat kelaminnya, keluar pipisnya kok dari yang burungnya, ya, maka dihukumi laki-laki. Ulama fikih dulu sebelum tahu tes DNA, tahu
bagaimana USG ini ada ovarium atau testis dan sebagainya, mereka sudah punya mekanisme fikih untuk menyelesaikan kasus khunsa itu yang tadi tidak punya identitas tadi itu. Dilihat pipisnya dari mana. Jadi kemudian yang kedua, kalau ternyata pipis keduanya keluar airnya, maka dihukumi dia dari mana yang duluan. Kemudian kalau sekarang kan mudah sebetulnya, tinggal dicari ininya, organ dalamnya ini. Ini ada ovarium kah atau testis kah? Yang berfungsi yang mana dihukumi itulah. Kalau memang betul itu ada dua alat. Nah, kemudian kalau ternyata dua-duanya ini berfungsi normal, maka dia dihukumi khunsa muskil. Dan itu diakui dalam Islam, dilindungi, mereka punya hak. Ya, dihukumi sebagai lelaki. Kalau di kalangan perempuan, jadi tetap kita tidak boleh berduaan dengan mereka. Ibu-ibu juga nggak boleh berduaan dengan mereka. Karena dia itu mengandung lelaki juga mengandung perempuan. Ya. Kawinnya bagaimana? Sampai dibahas kawinnya. Mereka boleh kawin pilih. Ya, sebagian ahli fikih terserah mereka mau jadi perempuan atau jadi laki-laki, terserah. Tetapi begitu mereka memilih salah satu, saya pilih jadi laki-laki aja dah, nggak boleh ngepir. Wah, ternyata nggak enak jadi laki-laki, beralih jadi perempuan, nggak boleh begitu. Itu bab fikih sudah dibahas para ulama dahulu, dan itu mereka bahas bukan untuk membolehkan yang laki-laki normal alatnya satu aja kawin dengan laki-laki. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini jelas bagi kita semuanya dan kita tidak bingung lagi dengan ya nanti banyak kampanye itu, apalagi pasca tanggal 7 itu untuk penguatan hak asasi manusia terkait LGBTQI+ ini. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan juga anak keturunan zuriat kita semuanya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.